Primanizer, kita kembali lagi ya di pembahasan soal prediksi UTBK Kimia nomor 6. Nah, di sini tipenya kita pakai tipe soal yang berbeda dengan soal yang sebelumnya, yakni soal nomor 4 dan nomor 5, tetapi data yang kita gunakan masih sama seperti data yang nomor 4 dan nomor 5. Yakni tentang percobaan membuat air raja yang dilakukan menurut persamaan reaksi berikut. Pada percobaan tersebut digunakan larutan pekat HCl 9 molar dan 20 ml larutan HNO3 6 molar yang diperoleh dari pengenceran HNO3 yang lebih pekat. Nah, kita fokus ke pertanyaannya langsung aja ya. Di sini, jika gas Cl2 yang dihasilkan adalah 0,12 mol, dan semua reaktan habis bereaksi, volume larutan HCl yang bereaksi adalah, nah di sini kita fokus sama Cl2 dan HCl. Cl2 di sini dia menghasilkan 0,12 mol. Terus yang ditanyakan adalah volume larutan HCl yang bereaksi. Berarti ini kita pakai cara stoikiometri. Nah, kalau kita pakai cara stoikiometri berarti kita tuliskan dulu ya persamaan reaksinya. HNO3 plus 3HCl menjadi Cl2 plus NOCl plus 2H2O. Nah, di sini yang menjadi fokus kita sama persamaan reaksinya ini adalah miliknya Cl2 sama HCl. Kenapa kok Cl2 sama HCl? Karena di soal ini kan yang diketahui miliknya Cl2 sama HCl, ya kan? Nah, di sini yang fokus kita HCl pertama. Data pertama ada 9 molar HCl. Nah, ini nggak usah kita ubah-ubah dulu, biar dia ini 9 molar. Tapi kita fokus ke bagian molnya ini aja ya. Karena dalam stoikiometri yang menjadi pusat utama perhitungan adalah molnya. Maka di sini kita lihat molnya dulu. Nah, Cl2 itu 0,12 mol. Yang ditanyakan adalah volume HCl yang bereaksi. Dalam suatu stoikiometri berarti kita harus cari mol dari HCl-nya dulu. Caranya gimana untuk mencari mol HCl-nya? Nah, untuk mencari mol HCl, masih ingat dengan pernyataan bahwa perbandingan koefisien itu sama halnya dengan perbandingan mol. Maka di sini kita bisa gunakan perbandingan koefisiennya HCl yakni 3 dan yang diketahui adalah miliknya Cl2. Nah, di sini dia ada 1, kan nggak dituliskan ya di depannya. Maka kalau nggak dituliskan kayak gini, berarti dia 1. Nah, ini kita cari molnya HCl, caranya adalah rasio yang dicari, yakni 3, koefisiennya, per rasio yang diketahui, yakni 1, dikalikan dari mol yang diketahui, yakni molnya Cl2 ada 0,12 mol. 3 kali 0,12 sama dengan 0,36 mol. Nah, kita udah mendapatkan mol dari HCl. Tapi yang ditanyakan apakah molnya? Ternyata bukan. Yang ditanyakan adalah volume dari HCl-nya. Untuk mencari volume HCl-nya, di sini kita udah dapat mol. Kemudian data apa lagi yang kita dapatkan dari HCl? Nah, tadi ada data yang belum kita ubah-ubah, yakni molaritasnya. HCl-nya ada 9 molar. Masih ingat dengan rumus molaritas? Molaritas itu sama dengan mol
per volume. Nah, volumenya ini nanti dalam keadaan liter. Molaritasnya ada 9, kita masukkan 9 sama dengan molnya tadi 0,36 per volumenya. Nah, untuk mencari volumenya sama dengan 0,36 per 9 molarnya. Sama dengan 0,04. Jangan lupa tadi satuannya adalah liter. Nah, di sini yang ditanyakan mililiter. Berarti 0,04 liter ini kita jadikan mili. Sama dengan 40 mililiter. Jawabannya yang D. Nah, seperti itu Sobat Primanizer cara pengerjaannya. Jadi, di soal-soal UTBK ini kita itu diajarkan untuk tetap fokus, ya. Kenapa kok harus tetap fokus? Karena seperti contoh soal ini. Kalau kita perhatikan, contoh soalnya ini banyak banget, ya kan yang diketahui. Ada volume HCl, ada volume HNO3, ada Cl2, terus belum lagi tadi ada molaritasnya. Tapi yang perlu kita kerjakan untuk mengerjakan soal ini yang menjadi suatu prioritas kita dalam mengerjakan soal ini adalah kita harus fokus. Ya enggak? Kenapa? Karena di sini tuh meskipun banyak yang diketahui, tapi ternyata yang ditanyakan itu enggak semuanya. Nah, seperti itu Sahabat Primanizer. Oke, jangan lupa ya untuk like, share, dan subscribe atau enggak ikutin tentang Primanesa. Bisa lihat di webnya juga di bimbelprimanesa.com atau di YouTube-nya di sini Hello Primanesa atau di IG-nya @primanesa. Oke, kita see you di pembahasan berikutnya.